Perkenalkan, saya Angelina De Aurora dengan NIM C2455201032 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan bagian database, tabel, kolom, serta tipe datanya dan juga relasi. Di sini bagian pertama yaitu database. Database ini diberikan nama DB Kuliner 5 yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data pada sistem kuliner seperti data menu, data alamat, data transaksi. Database ini dikelola menggunakan MySQL melalui PHP/MyAdmin. Tabel dalam database ini memiliki 3 tabel utama yaitu TB alamat yang menyimpan data alamat pengguna. Yang kedua, TB menu yang menyimpan data menu makanan atau minuman. Yang ketiga, TB transaksi yang menyimpan data transaksi pemesanan dan menghubungkan data menu serta alamatnya. Jadi kesimpulannya, struktur database ini dirancang secara sederhana dan saling terintegrasi untuk mendukung proses pengelolaan data serta transaksi dalam sistem kuliner. Di sini untuk TB alamat dan tipe datanya. Ini digunakan untuk menyimpan informasi alamat pengguna. Tabel ini memiliki 3 kolom utama yaitu nama tempat dengan tipe data varchar 150 yang berfungsi untuk menyimpan nama tempat atau lokasi. Yang kedua, jalan dengan tipe data teks digunakan untuk menyimpan alamat lengkap. Yang ketiga, ada link map dengan tipe data teks yang berfungsi untuk menyimpan tautan lokasi pada Google Map. Jadi seluruh kolom ini bersifat tidak boleh kosong atau not full, sehingga data alamat yang disimpan lebih lengkap dan konsisten. Untuk TB menu digunakan untuk menyimpan data menu makanan atau minuman. Tabel ini terdiri dari 3 kolom yaitu ID menu dengan tipe data int11 sebagai primary key yang berfungsi sebagai identitas unik setiap menu dan bersifat auto increment. Yang kedua, nama menu dengan tipe data varchar 100 untuk menyimpan nama menu. Yang ketiga, harga dengan tipe data 11 untuk menyimpan harga menu. Seluruh kolom ini bersifat not full sehingga setiap data menu harus diisi secara lengkap. Untuk relasi dalam database DB Kuliner 5 terjadi antara tabel TB transaksi dan TB menu. Tipe relasinya yaitu one to many atau satu ke banyak. 4K yaitu ID menu pada tabel TB transaksi. Untuk primary key yaitu ID menu pada tabel TB menu. Jadi, satu menu pada tabel TB menu dapat digunakan dalam banyak transaksi pada tabel TB transaksi. Sedangkan setiap transaksi hanya berkaitan dengan satu menu tertentu. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya John Girano dengan NIM C2455201040. Saya dari kelompok 5. Kemudian saya akan menjelaskan pada halaman web yaitu pada bagian halaman beranda, kemudian menu dan mencoba tambah transaksi. Jadi langsung saja kita masuk ke halamannya. Saya akan menunjukkan kepada saya dulu. Nah, di sini terdapat pada sisi kiri yaitu ada project kelompok 5, ada navigasi yang berupa beranda, daftar menu, kemudian ada transaksi. Kemudian di tengah ini ada Siomay dan Batagor, Hoki Bandung 2 Putra, dan ada judul, kemudian ada penjelasan di bawahnya, dan juga ada anggota kelompok, nama-nama isi anggota kelompok kami. Kemudian pada sisi kanan ada alamat, kemudian ada foto, kemudian ada nama tempat Siomay, ada nama tempat, kemudian ada lokasi, kemudian ada link Google Map yang dapat kita klik. Kita klik, nah ini sudah menunjukkan pada titik tempat jualan tersebut. Terus kita masuk ke file manager. Untuk mengisi data-data yang di tengah kami mengetik manual pada codingan yaitu index PHP. Kami mengisinya begini. Kami mengisinya untuk bagian tengah ini beserta judulnya. Kemudian pada halaman kanan, pada bagian kanan di sini ada alamat, kemudian ada foto. Untuk fotonya kami melalui image gerobak JPG di sini. Kemudian untuk mengisi nama tempat, lokasi, dan link Google Map-nya kami masukkannya melewati TB alamat di sini, yaitu ada nama tempat, kemudian ada jalan, kemudian ada link maps.
yang sudah kami isi, maka tertulis seperti yang ada pada tampilan pada halaman menu beranda. Kemudian kita langsung masuk ke daftar menu. Daftar menu yaitu yang berisi siomay Bandung, kemudian ada batagor Bandung. Kami mengisinya melalui coding PHP juga pada bagian menu. Untuk mengisi gambarnya kami melalui codingan PHP, yaitu ada menu galeri dan menu item yaitu image siomay Bandung, kemudian ada juga image batagor JPG yang berupa file JPG. Dan untuk tabel pada bagian no dan nama menu, kemudian ada harga, kami memasukkannya melalui PHP admin atau database, yaitu kita akan masuk ke database-nya, database menu, TB menu. Kita akan lihat strukturnya, yaitu ID menu, yaitu primary key, kemudian ada yang kedua nama menu, kemudian yang ketiga ada harga. Di sini sudah kami isi untuk data-datanya. Untuk ID menu sudah kami isi, ada dua isinya, kemudian ada nama menunya, ada 2 juga, kemudian harganya sama-sama 15.000 karena mereka menjualnya seporsi yaitu 15.000. Di sini pada daftar menu kami tidak menambahkan untuk codingan add PHP dan edit kemudian delete, karena kami merasa pada daftar menu ini sudah cukup karena dia hanya menjual dua varian menu, yaitu siomay Bandung dan juga batagor Bandung. Tidak ada menu lain, makanya dari itu kami tidak membuat add, edit ataupun delete pada halaman web ini. Kemudian kita langsung masuk ke transaksi. Di sini sudah terlihat pada daftar transaksi ada 3 yang sudah diisi, batagor Bandung, siomay Bandung, batagor Bandung. Yang pertama yaitu batagor Bandung 6 dengan jumlah 6 dan total harganya 90.000. Kemudian ada yang kedua yaitu siomay Bandung dengan jumlah 3, yaitu total harganya 45.000. Kemudian ada nomor 3 batagor Bandung, jumlahnya 4, kemudian total harganya 60.000. Kemudian di sini kita coba memasukkan dengan angka yang sama. Nomor 1 kita coba, tapi dengan menu berbeda. Apakah dia bisa? Kita coba. Nah, muncul dengan notifikasi begini, ID transaksi sudah ada, gunakan ID lain. Berarti proses ini tidak bisa dimasukkan karena pada menu itu sudah ada, pada tabel ini sudah ada daftar transaksi yaitu dengan ID 1. Hal ini karena kita akan melihat untuk codingan transaksi PHP. ID transaksi pada codingan ini yaitu ID transaksi sudah ada, gunakan ID lain. Maka perintah ini yang membuat hal itu tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar transaksi tadi. Kemudian kita coba untuk memasukkan dengan ID transaksi 4 dengan siomay Bandung dengan jumlah 2. Kita coba apakah dia bisa disimpan, dan bisa, transaksi berhasil disimpan. Dia muncul notifikasi begini karena dia bisa menyimpannya. Kemudian kita melihat untuk siomay Bandungnya yaitu sudah terisi pada kolom tabel, dan hal ini codingan ini kita lihat. Nah, ini adalah perintah. Pada perintah ini dia berhasil melakukan transaksi itu karena berbeda ID-nya, nggak ada yang sama. Kita akan melihat pada pilih menu ini, yaitu ada terkaitan dengan daftar menu tadi. Pada database, pada tabel TB menu dan TB transaksi, dia itu ada kaitannya, ada relasinya. Jadi dia bisa mengambil data yang ada pada tabel daftar menu tadi yang ada 2. Kemudian dia tinggal mengambil data dari daftar menu tadi atau tabel menu tadi. Yaitu karena mempunyai relasi, kita akan melihat pada tabel transaksi dia mempunyai struktur. Nah, di sini ID transaksi menjadi primary key, kemudian ID menu yang dari TB menu tadi menjadi origin key. Dan di sini ada ID menu, jumlah, total harga. Kita bisa melihat untuk mengisi tabel di bawah tadi data yang berasal dari database ini, dari TB transaksi. Ini sudah terisi tadi pada ID-nya transaksi 4, ID menu, kemudian jumlah, kemudian ada total harga.
sini data sudah tersimpan. Untuk terkait relasi tadi, yaitu ada pada codingan ini, yaitu select TID transaksi, M nama menu, T jumlah, T total harga, from TB transaksi, join TB menu, M on TID menu, dengan ID menu, order by cash, TID transaksi, as use unit, yaitu ini adalah perintah untuk memanggil data dari TB menu tadi ke TB transaksi. Kemudian untuk total harga, kami sudah membuat pada codingannya, yaitu untuk total harga itu harga dikali jumlah tadi, otomatis dia mengalihkan, misalnya semua untuk data harganya semuanya 15.000, dan untuk jumlah kita bisa pilih, maka dia otomatis mengalihkan 15 kali berapa jumlah yang kita masukkan, maka dia akan menjadi total harga. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi saya ini, penjelasan saya ini. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anjar Sajaria Ayat Dilatuena, NIM C2455201038, mata kuliah pemrograman web, kelas TIA, kelompok 5. Saya akan menjelaskan bagian halaman transaksi, delete PHP, dan simulasi hapus transaksi. Menampilkan daftar transaksi atau join. Pada halaman transaksi PHP, bagian bawahnya menampilkan semua transaksi yang sudah masuk. Data transaksi ditampilkan menggunakan query join antara tabel TB transaksi dan TB menu. Select TID transaksi, M nama menu, T jumlah, T total harga. From TB transaksi, T join TB menu, M on TID menu sama dengan M ID menu. Join ini digunakan agar nama menu bisa muncul sesuai ID menu yang dipilih. Fitur hapus data atau delete PHP. Setiap transaksi yang muncul memiliki tombol hapus. Jika tombol ini ditekan, sistem akan masuk ke file delete PHP yang menjalankan perintah delete from TB transaksi where ID transaksi sama dengan ID. Perintah ini menghapus data transaksi berdasarkan ID transaksi. Sebagai contoh, saya akan menekan tombol hapus pada salah satu transaksi. Setelah tombol ditekan, halaman akan memproses menghapus, dan data tersebut langsung hilang dari daftar transaksi karena sudah menghapus dari database. Setelah itu saya akan melihat pada tabel database yang akan hilang, dan akan pada database hilang juga pada TB transaksi, TB-nya pun akan hilang. Demikian penjelasan dari saya terkait penampilan transaksi dan fitur hapus data. Terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah menonton presentasi kelompok kami.